Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan memulai mata kuliah statistika probabilitas ya. Lalu tema yang akan diangkat di awal biasanya adalah tentang statistika deskriptif. Nah, ini sebetulnya dari segi konten eh, nanti bakal ketemu dengan yang hal-hal yang mungkin sering dihadapi. Nah, misalkan ada rata-rata gitu ya. Nah, rata-rata sering kita temui. Nah, apa itu statistika deskriptif? Ya, secara penjelasannya. Nah, jadi setiap kali kita menangani data, ya, nggak peduli data itu kecil atau besar, ya, disimpan dalam database, maka statistika itu menjadi alat bantu. Ya. Jadi suka tidak suka ya kadang statistika diperlukan untuk membantu memahami atau menganalisis data kita gitu ya. Khususnya adalah data yang sifatnya numeric ya, itu sangat diperlukan. Sebetulnya beberapa materi kalau kita tidak berkaitan dengan uh, perhitungan data ataupun uh, yang berkaitan dengan data science gitu, mungkin statistika tidak terlalu dipakai begitu ya. Apalagi kalau kita pekerjaannya berkaitan hanya dengan hal-hal yang sifatnya administrasi saja gitu. Ya mungkin itu jarang. Tapi jika kita berkaitan dengan pengembangan sistem, lalu di sistem itu pakai menggunakan machine learning atau kecerdasan buatan, ya sedikitnya kita perlu pengetahuan tentang statistika. Nah, jadi kita memerlukan statistika untuk membantu menganalisis data. Ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu didefinisikan sebagai metode dalam statistika untuk menyajikan data, ya, menyajikan data secara deskriptif. Jadi mendeskripsikan data lah, intinya seperti itu. Tapi mendeskripsikan datanya itu harus punya informasi atau ya informasi yang bermakna gitu dan uh, memberikan pemahaman yang baru ya dan mudah difahami. Tapi kalau misalkan kita memberikan informasi tapi malah membuat jadi bingung, nah itu berarti kurang kurang deskripsinya kurang gitu ya. Sehingga cirinya deskriptif itu ya dia seseorang itu punya insight, punya pemahaman baru. Nah, analisis ini biasanya dilakukan dalam memprediksi beberapa tren, ya, beberapa tren masa depan berdasarkan temuan saat ini. Jadi, berdasarkan statistika deskripsi ini, kita mencoba untuk ke depan itu seperti apa sih kira-kira kalau datanya yang sekarang yang kita peroleh uh, seperti ini, gitu ya. Jadi ini bisa sebagai salah satu bahan saja. Nah, di dalam statistika ini sebetulnya dia terbagi jadi dua ya, terbagi jadi dua. Jadi yang pertama dalam statistika itu ada yang namanya statistika deskriptif ya atau deskriptif statistik. Ada juga yang namanya inferensial statistik ya. Ini nanti kita singgung sedikit inferensial statistik. Nah, berkaitan dengan deskriptif statistik ini nanti akan berkaitan dengan dua cabang lagi atau dua hal lagi yang dibahas. Yang pertama adalah mengukur dari measure of central tendency atau bahasa Indonesianya mengukur tendensi sentral, ya, data-data yang berada di titik pusat gitu ya, measure of central tendency. Lalu yang keduanya adalah variance, mengukur variance. Nah ini uh, kalau saya memandangnya ini adalah sesuatu yang sering kita temui dan menariklah untuk bisa digali gitu. Nah, kita fokus ke yang sebelah kiri ini, ke deskriptif statistik ya.
Nah, di sini di statistik deskriptif ya, ini di sebelah kirinya kan kita mengukur tendensi sentral. Jadi kita bahas tendensi sentralnya dulu. Apa itu tendensi sentral? Jadi tendensi sentral itu adalah data suatu angka ya, suatu angka yang bisa mewakili kumpulan data ya dengan satu nilai. Jadi kita punya data banyak. Nah, data yang banyak itu cukup diwakili oleh satu nilai ya. Nah, tendensi sentral itu memberikan informasi di mana titik pusat dari suatu data, atau dengan kata lain di titik mana data itu berkumpul. Di titik mana data itu berkumpul. Jadi kalau misalkan saya punya 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa, 8 mahasiswanya nilainya di atas 70 gitu ya. 2 mahasiswa berada di bawah 50 misalkan. Maka kita bisa melihat mereka berpusat di nilai yang cukup besar ya. Berkumpul di nilai yang cukup besar. Jadi si tendensi sentral ini adalah satu angka nantinya yang mewakili kumpulan data itu ya. Karena dia berkumpul ya artinya dia akan mempunyai satu titik pusat gitu ya. Nah, tendensi sentral itu juga disebut sebagai measure of location. Jadi kita mengukur lokasi ya. Apa yang diukur, lokasi apa yang dimaksud di sini? Di sini adalah lokasi berkumpulnya data. Lokasi berkumpulnya data. Nah, kalau kita pecah, ya, kalau kita urai, jadi tendensi sentral itu ada 3, ada mean, mode, sama median, gitu ya. Nah, mungkin di sini kita sudah sering ya mendengar ada mean, ada mode, ada median. Ya. Mean itu berarti rata-rata. Kalau mode biasanya orang menyebutnya modus ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau median itu adalah nilai yang berada di tengah, nilai tengah. Jadi tendensi sentral itu adalah satu angka yang bisa mewakili semua. Contohnya adalah rata-rata. Ya. Rata-rata satu kelas. Nilai satu kelas rata-ratanya berapa? Berarti nilai itu mewakili satu kelas. Gaji di perusahaan rata-ratanya berapa? Maka rata-rata itu mewakili satu perusahaan itu, gitu ya. Yang ini, yang min. Jadi ini adalah angka-angka yang akan mewakili kumpulan data, gitu. Nah, kita coba lihat untuk yang rata-rata ini. Nah, untuk yang rata-rata ini sudah umum dipakai ya. Jadi jumlah mengukur rata-rata itu adalah jumlah data banyaknya data dijumlahkan semua ya, dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi data dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya data ya. Kalau misalkan kita coding dalam Python itu cukup pakai fungsi min ya, fungsi min. Min ini ada di library NumPy. Import, NumPy-nya diimport. Lalu misalkan ini contoh datanya ada angka 5, 6, sama 11 gitu ya. Maka untuk mencari min adalah dari library-nya, np ya, library-nya, np.min dalam kurung datanya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sepertinya kalau kita ngitung manual udah jarang ya sekarang. Jadi kita ngitung itu udah pakai alat bantu. Mungkin bisa pakai kalkulator gitu. Kalau misalkan kita bisa pakai codingan seperti ini, ya kita pakai codingan seperti ini. Jadi sepertinya jarang pakai ditulis gitu, jarang ditulis gitu kalau sekarang seperti ini. Nah, untuk rata-rata sendiri sebetulnya jenisnya banyak ya. Saya coba kasih lihat supaya kita ada wawasan baru nih. Karena biasanya selama ini kita taunya rata-rata itu cuma satu gitu ya, cuman ini aja.
Padahal sebetulnya kalau dibuka rata-rata itu banyak sekali gitu ya. Nah ini, jadi tipe dari rata-rata, type of average itu ada banyak ya. Yang pertama ada mathematical average, ini yang tadi kita bahas. Ada arithmetic mean. Arithmetic mean itu yang tadi kita bahas, yang ini. Rumus ini namanya adalah arithmetic mean. Coba kita lihat. Nah ini ya, arithmetic mean. Ini yang biasa umum kita apa? Kita pakai ya, umumnya kita pakai yang ini arithmetic mean. Ada juga namanya geometric mean atau rata-rata geometri ya bahasa Indonesianya. Nah, biasanya geometric mean atau rata-rata geometrik ini uh, digunakan untuk mengukur angka-angka yang selalu bertumbuh gitu ya. Angka-angka yang selalu bertumbuh itu contohnya apa? Misalkan jumlah penduduk gitu ya. Jumlah penduduk itu kan dari tahun ke tahun terus aja bertambah gitu. Atau misalkan tinggi badan ya, terus naik gitu, terus bertumbuh. Nah, geometric mean itu biasanya rumusnya kayak gini nih. Geometric mean. Nah, sedangkan kalau untuk harmonic mean atau rata-rata harmonik, dia biasanya kasus-kasus yang sifatnya mempunyai apa ya, angkanya berubah tapi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, yang sangat cepat, ini harmonic mean namanya. Nah, umumnya yang kita temui adalah yang arithmetic mean. Kenapa yang ini? Karena ini adalah yang paling mudah gitu ya, dan paling mendekati dari persoalan yang sering kita hadapi. Kalaupun tidak cocok ya dia nggak akan menyebabkan error yang terlalu besar gitu. Sehingga dua jenis rata-rata yang lain, geometric mean dan harmonic mean, karena memang secara perhitungannya juga cukup agak susah ya. Di sini ada akar misalkan, di sini ada pecahan, otomatis dia jarang dipakai begitu, karena lebih praktis yang arithmetic mean begitu. Nah, secara posisi ya, rata-rata secara berdasarkan posisi ini yang ada yang namanya median ya, dan ada yang namanya mode atau modus ya. Modus ini bagian dari tendensi sentral yang tadi ya, yang sebentar. Nah ini. Oke. Nah yang ini mean, mode dan median ini yang biasa dipakai begitu. Nah, ada juga yang namanya commercial average ya. Ada yang namanya moving average, progressive average, composite average. Nah, ini biasanya kita bahas di data mining sebetulnya ya. Moving average karena ada algoritma moving average. Ini jarang kita bahas ya untuk di statistika ini. Nah, ada beberapa fungsi ya dari rata-rata. Jadi rata-rata itu terlihatnya sederhana tapi cukup membantu lah. Cukup membantu. Jadi yang pertama itu dia menyajikan data yang besar dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Kenapa? Karena kita cukup mencari rata-rata, artinya satu angka yang bisa mewakili semuanya ya. Seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi rata-rata itu mencari satu angka yang bisa mewakili keseluruhan data. Lalu yang keduanya adalah jika kita ingin membandingkan, maka kita akan lebih mudah jika menggunakan rata-rata. Jadi fungsi dari rata-rata salah satunya adalah mempermudah dalam sebuah perbandingan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membandingkan ya, misalkan ya ini contoh saja, membandingkan gaji gitu ya di perusahaan A dan perusahaan B. Maka yang paling mudah adalah kita nanya, emang berapa rata-rata gajinya gitu kan?
atau berapa rata-rata penghasilannya. Maka rata-rata di situ digunakan untuk membandingkan. Nah, yang ketiga ya, untuk rata-rata salah satu fungsinya adalah membantu dalam pengambilan keputusan ya. Ini sering kita temui juga ya, membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu yang sebelah sini ya, fungsi rata-rata selanjutnya adalah untuk dasar ya, dasar untuk menghitung ukuran lainnya. Dasar untuk menghitung ukuran lainnya. Ukuran lainnya itu apa aja gitu ya. Nah, ukuran lainnya nanti kita bahas ya. Misalkan kita menghitung variansi, menghitung standar deviasi gitu ya. Standar deviasi itu bahasa Indonesianya atau bahasa umumnya adalah simpangan baku gitu. Nah, selanjutnya fungsi dari average atau rata-rata itu adalah melacak ya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kira-kira dengan rata-rata segini cocok nggak dengan variabel yang lain gitu ya. Misalkan ya, saya punya pekerja gitu ya, dia bekerja hanya 2 jam gitu ya, hanya 2 jam, tapi setelah dicek total pengeluaran saya rata-rata besar gitu ya. Apakah wajar ya pekerja saya hanya bekerja 2 jam tapi total pengeluaran saya rata-rata sekian gitu ya. Jadi dia melacak hubungan yang tepat begitu. Nah, yang terakhir adalah fungsi dari rata-rata adalah mengetahui universe dari sebuah sampel. Mengetahui universe dari sebuah sampel. Jadi artinya dari suatu angka, misalkan tadi rata-rata, kita bisa menyimpulkan gambaran dalam satu populasi ya, dalam satu universe gitu. Misalkan kelas A ya, suatu kelas ya, kita namakan kelas A gitu. Kelas A mempunyai rata-rata nilai 90 gitu ya, 90. Kita bisa menyimpulkan tuh dari situ. Oh, berarti kelas itu rata-rata bagus ya atau rata-rata pintar gitu. Nah, kita bisa membandingkan dengan kelas B. Kelas B itu rata-rata nilainya adalah cuman 40 misalkan. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari satu angka tersebut gitu ya, atau membandingkan dengan kelas yang lain ya. Padahal kita hanya punya satu angka itu gitu. Nah, jadi rata-rata itu angka yang sering muncul di sekitar kita tapi cukup powerful, membantu beberapa hal gitu ya. Setidaknya dari 6 yang ada di layar ini. 6 yang ada di layar. Oke, selanjutnya saya masuk ke modus ya. Modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul gitu ya, sering muncul. Nah, kalau kita punya nilai yang frekuensinya sama semua, maka bisa jadi data itu tidak ada atau tidak memiliki modus atau tidak memiliki mode ya. Misalkan ya, dalam satu kelas atau dalam satu tempat kerja ya, berapa orang yang sudah menikah atau berapa orang yang belum menikah gitu ya. Kalau di kelas itu ada 10 orang, 7 diantaranya sudah menikah dan 3 diantaranya belum, maka modusnya adalah yang sudah menikah karena sering paling banyak jumlahnya, ya, frekuensinya paling tinggi. Tapi kalau misalkan dari dari tempat kerja kita itu dari 10 orang itu 10-10-nya sudah menikah, ya, maka nggak ada yang terlalu istimewa di situ, gitu ya. Nggak ada yang terlalu istimewa karena hanya satu jenis, gitu ya. Maka frekuensi modusnya ya itu pasti yang sudah menikah semua, gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita dapat memiliki lebih dari suatu modus ya, jika kita menemukan 2 atau lebih titik data yang memiliki frekuensi yang sama
Ya, jadi kalau kita punya dua data itu frekuensinya paling tinggi, ya berarti modusnya ada dua. Gitu ya. Modusnya ada dua. Sistem pemilu kita itu kan pakai modus ya. Sistem pemilu sekarang lagi musim kampanye gitu. Jadi calon mana yang paling banyak ya dipilih, maka itu yang menang gitu ya. Secara pemrograman ini kalau pakai Python ya, kita bisa menggunakan algoritma fungsi ya, fungsi dot mode ya, mode itu ya modus gitu. Misalkan 1 2 2 3 gitu ya, maka nanti hasilnya adalah yang 2 gitu ya, karena yang paling sering muncul. Nah, yang selanjutnya itu ada median ya. Median ini kurang n ya, sebentar. Nah, ini median. Oke, jadi median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data. Posisinya ada di tengah. Nah, jika banyaknya elemen dari kumpulan data yang ganjil, maka elemen pusatnya adalah di tengah-tengahnya, persis di tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau ada 5 data, maka data yang ketiga lah yang berada di tengah-tengahnya. Itu yang disebut dengan median. Lalu kalau genap, jumlah datanya genap, maka dia adalah rata-rata dari dua elemen yang ada di tengah. Contoh misalkan ini yang ada di layar ya, di codingan Python ini. Ya. Ini ada data 1, 2, 3, 4. Ya. Maka yang disebut dengan median adalah angka di antara 2 dan 3. Ya. Hasilnya adalah 2,5. Nah, ada min, median, dan modus yang tadi sudah disampaikan di beberapa slide sebelumnya. Nah, ini akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang kondisi data, gitu ya, kondisi data. Bagaimana jika rata-rata suatu kelas, ya, nilai rata-ratanya tinggi, gitu ya, maka kelas tersebut kita bisa simpulkan kelas yang anak-anaknya pintar misalkan, atau setidaknya sudah paham terhadap materi yang diberikan ya, karena nilainya rata-ratanya tinggi begitu. Jadi dari nilai min, median, dan modus ya, itu kita bisa menyimpulkan sesuatu gitu ya, tergantung dari tentang apa data yang kita hitung gitu ya. Kalau digambar ya, kalau digambar tendensi sentral itu, ini ada beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan. Bisa saja urutannya seperti ini. Min di bawah, ya, rata-ratanya di bawah, mediannya di sini, lalu modusnya di sini, gitu ya. Atau seperti yang di tengah, ya, min, median, dan modus itu berkumpul di tengah. Atau bisa juga seperti yang ini, gitu ya. Miring, ada kemiringan ya, lalu gemuk gitu ya, gemuk di awal. Kalau ini gemuknya di akhir, gitu ya. Ini di awalnya landai, tapi makin ke sini makin meninggi ya, makin meninggi lalu turun. Tapi kalau yang sebelah kanan ini meninggi dulu lalu dia melandai. Jadi artinya kumpulan data yang di sini lebih banyak dibandingkan kumpulan data di tempat yang lain. Ini juga sama ya, kumpulan data di sini lebih banyak dibandingkan kumpulan data yang ada di sebelah kiri, sebelah sini. Nah, itu memberikan gambaran kepada kita tentang perilaku data, ya, perilaku data. Ini lebih banyak di daerah mana nih orang-orang gitu ya, atau lebih banyak di daerah mana nih data yang kita miliki, begitu. Nah, yang tengah ini adalah kondisi ketika
apa ideal gitu ya. Jadi antara min, median dan modusnya itu ada di satu titik yang hampir berdekatan kayak gitu. Ada di satu titik yang hampir berdekatan. Nah, itu berkaitan dengan uh, tendensi sentral. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk tiga ini, min, median, modus? Karena ini paling sering muncul lah kalau menurut saya di apa di kantor atau mungkin di keseharian ya, rata-rata paling banyak muncul angka berapa gitu ya, kayak gitu. Yuk Mas Aul gimana? Nah, ini kan saya tertarik dengan yang gambar kanan dan kiri. Kalau yang tengah ini kan berarti dari data statistik itu kecenderungannya nilai dari min, median, modusnya bisa dibilang sama atau kemiripannya dekat gitu ya. Ya yang Tapi tengah. kalau yang tengah, kalau yang kanan kiri ini, Ah, gimana? kalau yang kanan dan kiri ini kan bisa dibilang sebenarnya kebalikannya gitu ya. Kayak mirroring misalkan yang rata-rata nilai min itu akan selalu rendah, median itu lebih tinggi dan modus lebih tinggi. Cuman ini munculnya di awal sama di akhir gitu. Atau seperti apa, Pak? Ya, oke. Pertama yang tengah dulu. Yang tengah ini nantinya kita akan mengenalnya sebagai grafik normal atau distribusi normal ya. Distribusi normal. Jadi kalau mendengar terdistribusi normal begitu, ya kurang lebih grafiknya seperti ini ya, menggunung di tengah gitu. Nah, kalau yang kiri dan kanan itu adalah sifatnya kasuistik ya, kasuistik. Jadi kita menghitung min, median dan modus ya. Min, median dan modus itu lalu kita urutkan, minnya ada di angka berapa, mediannya ada di angka berapa, modusnya ada di angka berapa ya. Jadi ini namanya adalah skewness atau kemiringan gitu. Kemiringan. Jadi kalau di sini rata-rata nih, ini rata-rata, ini nilai tengah, ini modus itu kan nilai yang sering muncul. Nah, kalau sering muncul berarti kan frekuensinya banyak gitu ya. Karena sering muncul, artinya uh, uh, ya dia banyak yang mempunyai nilai di sini gitu. Makanya dia agak menggunung, gitu. Agak menggunung. Nah, kalau misalkan di sini sumbu X-nya adalah jumlah gitu ya, jumlah, maka ini paling banyak nih di sini. Paling banyak di sini. Di bukan jumlah ya, bukan jumlah. Nilai misalkan ya. Misalkan nilai mahasiswa gitu, nilai mahasiswa. Maka kalau modusnya lebih dari min ya, maka dia akan terlihat berkumpul di nilai-nilai yang bagus gitu ya, nilai-nilai yang bagus. Tapi kalau modusnya itu berada di ini, oke sebentar. Oke, nah ini. Jadi kalau modusnya ada di kurang dari min, ya berarti dia berkumpul di bawah rata-rata, berkumpul di bawah rata-rata. Kalau ini dia berkumpul di atas rata-rata, gitu ya. Ya, berada di bawah rata-rata dan berada di atas rata-rata itu sudah jadi informasi tersendiri buat kita ya. Jadi kalau kita punya nilai gitu ya, adik atau anak atau kita sendiri nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, ini bisa tergambar dari sini gitu ya. Kalau nilainya di bawah rata-rata, ya ini minnya di sini, lebih banyak orang ada di sini. Berarti ini kebanyakan orang di bawah rata-rata nih, gitu ya. Kalau yang ini berarti modusnya di atas rata-rata. Jadi lebih banyak berkumpul di atas. Gitu deh ya, Mas Ol. Oke, itu untuk tendensi sentral. Oke. Sebentar ya, saya minta izin 2 menit dulu ngambil charger. Ini chargernya, laptopnya mau habis. Sebentar.
Oke, dari siapa nih? Aldo, ada yang mau ditanyakan, Dok? Belum sih Pak, saya masih baca-baca ini Pak soal central tendency. Tendensi sentral. Oke, dulu waktu kuliah nggak ada statistika kan ya? Dulu pas D3 belum ada Pak statistika. Sama sekarang juga belum ada. Eh, Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita membahas tendensi sentral, nah ini kalau kita urai kembali ya dari yang ini. Jadi statistika deskriptif, tadi kita sudah membahas tentang tendensi sentral, measure of central tendency yang ini. Maka sekarang kita coba bergeser ke sini, ya, measure of variance. Nah, variansi itu kalau di bahasa Indonesia kan ya variansi gitu ya, variansi. Nah, kurang lebih kayak gini nih, ya, supaya kita bisa punya gambaran. Jadi variabilitas, ya, variabilitas itu adalah mengukur tentang penyebaran data, ya. Ini kalau di sini saya tuliskan ukuran variabilitas, ya. Ini disebut juga sebagai ukuran penyebaran, ya, penyebaran data maksudnya. Karena membantu memperoleh wawasan tentang penyebaran atau penyebaran pengamatan yang ada. Ya, ini kayaknya bahasanya salah ini ya. Wawasan tentang penyebaran data aja ya, pokoknya. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini dari gambar ini bisa kelihatan ya. Jadi ini di tengah-tengah ada min, ya, min. Kalau ada apa grafiknya menjulang tinggi gitu ya, menjulang tinggi, ya, menjulang tinggi yang warna merah, ya, itu artinya variabilitasnya rendah. Artinya kalau variabilitasnya rendah, dia tidak terdistribusi, tidak nyebar, tapi dia banyak berkumpul di sekitaran min, sekitaran rata-rata, ya kan? Kelihatan nih. Jadi kalau ada data yang menjulang gitu ya, menggunung tapi gunungnya lancip nih seperti yang ini, itu artinya variabilitasnya rendah gitu ya. Variabilitasnya rendah. Nah, kalau misalkan yang warna biru nih, dia agak medium ya, atau pertengahan ya, pertengahan. Kalau yang variabilitasnya tinggi, ya seperti yang warna hijau, yang variabilitasnya tinggi, yang warna hijau. Jadi artinya kalau variabilitasnya tinggi, datanya itu nyebar gitu ya. Datanya kalau dibuat grafik, dia agak menyebar gitu. Misalkan ya dalam satu kelas, ya, nilai mahasiswa dari angka 10 sampai 90 tuh masing-masing ada lah gitu ya, terwakili gitu. Jadi dia menyebar gitu datanya. Beda kalau yang variabilitasnya rendah, dia berkumpul di di satu angka tertentu gitu ya. Satu angka tertentu. Misalkan ini di rata-ratanya gitu ya, yang ini. Gitu. Nah, untuk variabilitas sendiri sebetulnya banyak ya. Nah, di sini pengukuran dispersi atau pengukuran penyebaran suatu data. Pengukuran penyebaran suatu data itu sebenarnya ada dua ya. Absolut, pengukuran absolut dan pengukuran relatif. Ya. Pengukuran absolut dan pengukuran relatif. Saya akan bahas untuk yang absolut saja. Ya. Karena yang absolut ini paling sering dipakai. Begitu ya. Ada range, variance, standar deviasi, ya, min deviasi, rata-rata deviasi ini, dan kuartil. Nah, mungkin untuk sore ini saya akan bahas 3 saja, ya, range, variance, dan standar deviasi. Oke, kita masuk coba ke range, ya, ke range atau jangkauan, ya. Jadi range itu adalah
range atau jangkauan ya, dia menggambarkan perbedaan antara nilai ekstrim, antara dua nilai ekstrim. Ya. Nilai ekstrim itu adalah nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Nah, itu namanya range, gitu ya. Range. Nah, semakin besar jangkauan, ya, maka semakin besar penyebaran datanya. Semakin besar nilai range-nya, maka dia artinya kan semakin tersebar, gitu ya. Nilai yang terbesar berapa, nilai yang terkecil berapa. Maka itu adalah sebarannya ada di sana. Nah, ini paling mudah sebetulnya karena nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Jadi nilainya, hasil pengurangannya itu adalah sebarannya. Kalau di Python ya kita bisa cari ya nilai max-nya nih, nilai max gitu. Kalau kita juga cari nilai min, nilai minimal. Lalu dari situ ya kita tinggal kurangkan maksimal dikurangi minimal. Ya. Nanti itu jadi range-nya. Misalkan ini ada data 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan range-nya itu nilai terbesar 5, nilai yang terkecil 1. Ya 5 dikurangi 1 ya jadinya 4. Nilainya 4. Nah ini biasanya untuk apa ya? Kalau di keseharian ya kadang kita memerlukan perhitungan range ini ya, perhitungan jangkauan. Berapa nilai yang besar, berapa nilai yang terkecil. Nah, dikurangi maka itu adalah jadi jangkauan, jadi range ya, atau jadi rentang gitu. Nah, setelah range, yang keduanya itu adalah variance. Variance. Variance itu rumusnya kurang lebih seperti yang ada di layar ya. Seperti yang ada di layar. Nah, yang di layar ini adalah ini XI. XI itu adalah data ya. Data ke I gitu ya. Nah, data pertama misalkan data pertama dikurangi rata-rata ya, dikuadratkan ya. Lalu dijumlah dengan data kedua dikurangi rata-rata ya, dikuadratkan dan seterusnya. N ini adalah jumlah banyaknya data. N banyaknya data. Variance ya. Variance itu dia punya makna ya. Maknanya adalah mengukur seberapa jauh setiap nilai ya dalam kumpulan data ya dari rata-ratanya. Rata-rata. Jadi variance itu adalah mengukur seberapa jauh kumpulan data itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Semakin tersebar berarti semakin tinggi begitu ya. Ini kalau misalkan kita buat perhitungan, kalau pakai Python itu tinggal pakai fungsi variance ya. Fungsi variance nanti akan muncul ya hasilnya. Jadi variance itu adalah ukuran ya. Variance itu adalah ukuran seberapa jauh sebuah data atau kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Seberapa jauh. Kalau nilai variance-nya tinggi ya berarti makin jauh dari rata-rata. Makin jauh dari rata-rata. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya standar deviasi. Ini standar deviasi kalau dilihat dari rumusnya, ini rumus standar deviasi dengan rumus variance nih, yang ini. Kalau dilihat dari sini sama aja ya. Sama aja. Bedanya apa? Nah, bedanya di sini ada kuadrat. Ya. Kalau yang standar deviasi, di sini nggak ada kuadrat, tapi di sini udah jadi akar. Jadi standar deviasi itu adalah akar dari variance. Akar dari variance. Nah, Pak saya maaf izin tanya Pak. ya, oke. Kalau di kayak di rumus itu sejenis kayak itu rumusnya terus ini turunannya gitu ya kalau nggak salah. Rumus turunan. Jadi kayak misalkan kecepatan nilai ada percepatan gitu. Enggak sih? Enggak juga sih.
Enggak juga ya? Enggak juga. Bukan bukan turunan, bukan gitu. Jadi dia hanya mengukur tentang sebaran aja, penyebaran data. Gitu. Misalkan tadi kita udah mengukur rata-rata ya, mengukur rata-rata. Nah, jadi si varians ini, nih saya ke varians dulu. Nah, jadi tadi kita udah mengukur rata-rata. Nah, selanjutnya adalah kita pengen tahu seberapa jauh data yang lain terhadap rata-rata. Gitu. Seberapa jauh data, ya, data yang lain atau data di luar dari rata-rata itu sendiri dengan rata-ratanya. Gitu. Kalau jaraknya jauh, ya, misalkan rata-ratanya 5 atau rata-ratanya 6, gitu ya. Terus ada datanya 1, ya, nilainya 1, maka jarak dari 1 ke 6 itu kan uh, cukup jauh gitu ya dibandingkan dengan data yang isinya 5 ke rata-ratanya 6, ya, berarti kan jaraknya dekat. Jadi ini lebih kepada seberapa jauh suatu data, ya, terhadap rata-ratanya. Semakin jauh berarti semakin tersebar, ya. Kalau saya lihat di sini misalkan, nah ini nih, yang ini, yang ini high variability atau variasinya tinggi nih. Variasinya tinggi. Jadi dia datanya itu banyak yang jauh dari rata-rata. Jadi kalau digambarkan dia akan membentuk gunung, tapi gunungnya itu landai gitu. Ya, kalau variabilitasnya tinggi atau variasinya tinggi. Kenapa? Karena datanya itu lebih banyak jauh dari rata-rata. Beda kalau misalkan yang merah ini. Yang merah. Karena data variansnya kecil, jadi artinya jarak terhadap rata-ratanya dekat gitu, ya. Jarak terhadap rata-ratanya dekat karena variansnya kecil. Maka dia bisa jadi kalau digambarkan bentuknya gunung tapi agak menjulang gitu. Menjulang karena datanya itu agak merapat ke dekat-dekat rata-rata, ke daerah yang dekat-dekat rata-rata gitu. Begitu Mas Al. Jadi variabilitas atau varians itu mengukur sebaran. Ya. Semakin mendekat ke rata-rata, maka jarak dengan rata-ratanya kecil. Gitu ya. Berarti variansinya kecil. Tapi kalau dia semakin tersebar, artinya dia semakin menjauh dari rata-rata. Ya. Berarti semakin tinggi ini variansnya. Ini contohnya yang grafik warna hijau. Oke, nah tadi kita udah sampai ke standar deviasi ya. Standar deviasi. Nah, jadi standar deviasi itu akar kuadrat ya dari varians. Akar kuadrat dari varians. Ini saya ulangi lagi, varians rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Nah, kalau standar deviasi, nah, yang sebelah kanan ini kondisinya udah di akar gitu. Pak Cahyo, maaf, kayaknya layarnya nge-freeze ya, Pak, ya? Barusan pindah-pindah screen tapi masih tetap di standar deviasi. Coba. Ini udah berubah? Sekarang masih di standar deviasi. Oh, gitu ya. Ya. Oh, oke, sebentar. Ini. Ya, sekarang sudah di varians ya? Ya, sudah Pak, sudah. Sekarang sudah di varians. Jadi kalau yang standar deviasi, ya, standar deviasi itu intinya adalah dia akar dari varians, gitu ya. Varians. Terus bedanya apa antara varians dengan standar deviasi? Nah, bedanya adalah kalau standar deviasi dia memberi ukuran sebaran data, ya, memberi ukuran sebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Satuan yang sama dengan data aslinya. Nah, kalau yang varians itu dia karena sifatnya dikuadratkan, jadi nilainya lebih besar gitu ya. Lebih besar. Tapi kalau yang standar deviasi dia sudah satuannya itu
sudah sama dengan data asli. Misalkan gini, kalau saya masukkan ke sini, nah misalkan seperti ini aja ya. Ini ada data 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah standar deviasinya? Ya. Ini kalau pakai Python kan tinggal panggil fungsi standar deviasinya ya. Maka diperoleh nilainya adalah 1,5 gitu. 1,5. Nah, itu 1,5 itu udah apa? 1,5 itu udah cukup mendekati ya. Maksudnya udah sesuai seperti nilai datanya. Nah, tapi kalau misalkan yang apa ini? Yang varians berarti bukan 1,5 tapi 1,5 kuadrat ya, 2,25 lah. Karena standar deviasi itu akar dari varians. Nah, jadi kalau standar deviasi itu sifatnya dia angkanya sudah setara dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Udah setara karena kalau varians itu dikuadratkan. Kayak gitu. Jadi kalau saya perjelas lagi, ya, ini standar deviasi nih. Ya, standar deviasinya tinggi. Ya, kalau ini standar deviasinya rendah. Nah, jadi kalau standar deviasi yang tinggi itu artinya kan dia lebih banyak menyebar tuh. Menyebar. Kiri kanannya itu gemuk gitu ya. Menyebar. Tapi kalau yang standar deviasinya sedikit artinya dia nggak terlalu tersebar tuh. Jadi dia agak mengumpul di tengah gitu. Mengumpul di tengah. Jadi kalau misalkan kita punya saya ngajar di kelas gitu ya, nilai mahasiswa itu yang bagus adalah yang ini, yang bawah, yang standar deviasinya rendah. Artinya mahasiswa dalam satu kelas itu punya nilai yang mirip lah, yang rapat gitu ya. Enggak tersebar gitu ya. Yang kecil banyak, yang nilainya sedang banyak, yang nilainya bagus banyak juga. Itu kan artinya tersebar di mana-mana gitu. Nah, jadi standar deviasi itu memberikan ukuran sebaran yang lebih mudah diinterpretasikan ya, karena memiliki satuan yang sama dengan data asli. Sementara varians memiliki satuan yang merupakan kuadrat dari data asli. Nah, jadi kalau misalkan kita punya data, pengen tahu nih datanya itu tersebar seperti apa gitu ya. Nah, itu pakai standar deviasi. Ya. Semakin besar standar deviasi nilainya, angkanya, maka semakin tersebar. Ya. Semakin kecil nilai standar deviasi berarti semakin terpusat gitu. Ini apa sebaran datanya semakin terpusat. Ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya tadi ya statistika inferensial. Jadi tadi kalau kita lihat di awal, ini ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Ya. Tadi untuk yang deskriptif sudah selesai, ya. Kita membahas tendensi sentral, lalu kita membahas tentang variance atau variability. Gitu ya. Nah, sekarang kita berkenalan sedikit saja, ya, hanya satu slide saja tentang inferential statistik. Apa bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial? Jadi kalau deskriptif itu dia kalau di sini saya tuliskan mengekstraksi informasi, ya, mengekstraksi informasi dari data, ya, sehingga dia punya makna ya datanya itu. Jadi lebih ke mendeskripsikan ya, berdasarkan mean, median, modus, lalu varians ya, standar deviasi, lalu ada jangkauan atau range tadi ya. Sedangkan untuk statistika inferensial ini adalah teknik analisis data ya.
yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari satu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi biasanya kalau statistik inferensial itu digunakan untuk menyamakan atau juga membandingkan gitu ya, di di machine learning juga sedikit banyaknya dipakai ya statistika inferensial. Jadi dia menggali informasi berdasarkan sampelnya atau populasinya, kayak gitu ya. Sampelnya atau populasinya. Nah, yang lebih banyak kita gali, pelajari itu sebetulnya di sisi statistika deskriptif, begitu. Oke, nah karena di materi hari ini adalah berkaitan dengan statistika deskriptif, gitu ya, maka yang tadi itu adalah slide terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Karena untuk statistika ini memang materinya sifatnya sudah lengkap, komplement gitu ya, untuk melengkapi mata kuliah data mining, lalu melengkapi mata kuliah kecerdasan buatan, lalu melengkapi mata kuliah sistem informasi geografis. Jadi dia statistika ini lengkap saja sebetulnya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mas? Bisa dari saya belum sih, Pak. Oke. Cukup tadi. Mas Aldo ada? Pak, ini mungkin saya izin nanya, Pak. Ini kan saya tadi coba sambil bawa jelasin, saya sambil coba baca-baca, Pak ya. Jadi tadi tuh saya nemu kalau untuk rumus yang apa tadi menghitung yang terakhir itu Standar deviasi. nah, standar deviasi itu jadi ada data tunggal sama data kelompok gitu, Pak. Oh iya, betul. Nah, itu satu rumus emang sama gitu, Pak. Ya, kalau data tunggal sama data kelompok beda ya. Data tunggal itu data yang sifatnya itu satuan ya. Kalau data kelompok biasanya data yang sifatnya itu dia punya rentang gitu ya. Punya rentang. Misalkan Punya frekuensi gitu, Pak ya. punya range ya. Oh, Yang nilai antara 80 sampai 85 ada berapa orang? Ada 5 misalkan. Yang nilainya 70 sampai 75 ada berapa orang gitu ya. Nah, itu kan udah dikelompok-kelompokkan kan ya. ya, Udah Pak. dikelompok-kelompokkan. Antara rentang nilai segini sampai segini ada berapa orang. Yang nilainya segini sampai segini berapa orang. Itu dikelompokkan. Kalau yang tunggal nggak kayak gitu. Kalau tunggal tuh ya nilainya berapa aja. Misalkan 75, 70, 80 terus aja. Jadi nggak dikelompokkan kalau yang tunggal ya. Yang tunggal. Ya, itu jadi cara pengolahannya memang berbeda. Oh, berbeda ya, Pak. Berbeda. Tapi biasanya sih yang tadi saya sampaikan itu adalah data tunggal. 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 Ya, baik. Oke, itu. Lalu kalau misalkan kita searching lagi, kalau kita searching lagi, sebentar ya, Mas Aldo di mute. Jadi kalau kita searching lagi itu biasanya ada dua rumus ya. Misalkan tadi standar deviasi. Standar deviasi untuk sampel, ada juga untuk standar deviasi untuk populasi. Ya, ini bisa sambil di searching ya. Standar deviasi untuk sampel dan ada standar deviasi untuk populasi. Nah, itu bedanya adalah pada kasus datanya saja. Ya, kalau datanya berkaitan dengan sampel, ya kita pakai standar deviasi sampel. Kalau datanya berkaitan dengan populasi, pakai standar deviasi populasi. Rumusnya nggak jauh beda sih dari yang tadi diperlihatkan. Sambil bisa
di apa itu di searching juga sih ya. Ada untuk sampel, ada juga untuk populasi. Oh ya, baik, Pak. Sampel itu adalah bagian kecil dari populasi kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini ya. Kita ketemu lagi berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu kan kita ujian. Ujian data mining terakhir. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian. Minggu depan itu tanggal 26 hari Selasa ya, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ini ya, ketemu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.